Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Fisiologi Veteriner dan 1 Akuatik 1 Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Hasanuddin. Baik, pada kesempatan kali ini di video kami akan menjelaskan mengenai anestesi dan pembedahan pada satwa akuatik terkhusus pada ikan. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian anestesi. Nah, apa sih itu anestesi? Anestesi atau biasa disebut sebagai pembiusan atau anestesia berasal dari bahasa Yunani yang berarti kehilangan rasa dan tidak dapat merasakan. Secara umum, stadium anestesi itu dimulai dari adanya efek tenang atau disebut sebagai sedasi, di mana pemingsangan diinduksi, kehilangan ketajaman indera, dan bahkan kehilangan rasa sakit. Nah, kata anestesi itu tidak jauh dari kata pembiusan total, yang dimana pembiusan total diartikan sebagai kondisi di mana kehilangan respon panca indera yang diikuti stadium seperti tertidur atau kehilangan kesadaran. Pembiusan total dan sedasi dapat dihasilkan dari berbagai teknik, termasuk teknik fisik, teknik kimia, dan psikologis. Nah, selanjutnya itu pengertian anestesi ikan. Nah, apa sih itu anestesi ikan? Anestesi ikan itu merupakan suatu tindakan yang membuat kondisi di mana tubuh ikan kehilangan kemampuan untuk merasakan sesuatu dikarenakan karena aktivitas respirasi dan metabolismenya rendah sehingga ikan dapat mengalami perubahan secara fisiologis. Dari keadaan yang sadar menjadi pingsan, dari keadaan yang aktif berenang menjadi tidak aktif berenang, dan selanjutnya itu biasanya pada ikan itu sebelum melakukan pembedahan, ikan terlebih dahulu harus dianestesi. Kenapa? Karena agar pada proses pembedahan nantinya pembedahan bisa berjalan dengan lancar dan ikan tidak merasakan rasa sakit. Dalam melakukan anestesi, bahan yang digunakan dapat berupa bahan alami maupun bahan kimiawi sintetik. Di antara kedua jenis bahan tersebut, yang paling sering digunakan adalah bahan alami dikarenakan aman untuk digunakan sebagai bahan sintetik. Contoh dari senyawa sintetik adalah iogenol yang berasal dari senyawa aromatik. Selain iogenol, senyawa aromatik lainnya adalah polifenol, etanol, dan minyak astiri yang terdiri dari geraniol, citronellol, linalol, dan fenitil alkohol, yang dimana dapat memberikan efek halusinasi dan menekan proses metabolisme tubuh pada konsentrasi tertentu, sehingga senyawa ini sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan anestesi. Bahan anestesi alamiah contohnya adalah Barringtonia asiatica atau C. poison tree yang juga disebut dengan keben atau butun, di mana bijinya akan diekstrak sebagai bahan anestesi, serta alga laut atau Coleoptera racemosa. Untuk bahan kimiawi contohnya adalah MS22 atau triasin metan sulfanoat dalam bentuk bubuk serta karbon dioksida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh bahan anestesi pada ikan. Adapun beberapa bahan dari obat-obatan yang sudah memenuhi syarat anestetika, yaitu diantaranya yang pertama ada MS222 atau trikain metan sulfonat yang digunakan untuk anestesi umum pada ikan air tawar dan ikan air laut, serta terakumulasi pada ikan. Yang kedua, ada benzokain atau etil para amino benzoat yang juga digunakan sebagai anestesi umum dan terakumulasi pada ikan. Yang ketiga, ada penosetanol atau penosetol penoksietanol yang dapat digunakan untuk jangka panjang namun tidak terakumulasi. Yang keempat, ada quinaldin sulfonat yang memberikan refleks responsif sering tidak kembali. Yang kelima, ada karbon dioksida yang memerlukan recovery panjang namun masih cukup aman, serta memerlukan peralatan khusus. Dan yang terakhir ada clove oil atau eugenol, iseugenol, dan methyleugenol yang aman digunakan untuk ikan koi dan ikan mas, namun sulit larut dalam air.
Mekanisme anestesi. Prosedur anestesi dimulai dengan adanya tekanan yang meluas pada sistem saraf pusat akibat adanya aksi akson saraf, pelepasan transmitter, atau perangsangan membran atau kombinasi ketiganya. Pada invertebrata dan ikan, mekanisme pasti aksi dari anestesika hanya sedikit diketahui meskipun pada beberapa obat ada hubungan terbalik antara dosis yang dibutuhkan untuk menginduksi anestesi dalam dan status evolusi hewan. Sebagai dampaknya, dosis yang dibutuhkan pada hewan lebih besar daripada mamalia untuk menimbulkan efek ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait metode anestesi. Terdapat 3 metode dalam anestesi pada ikan yang sering dilakukan, yaitu dengan hipotermia, pemberian bahan kimia, dan elektroanestetika. Bahan kimia untuk anestesi umumnya diberikan melalui air. Metode ini analog dengan anestesi gas pada hewan terestrial. Ikan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi bahan anestetika yang telah dilarutkan. Anestetika mengalami pertukaran gas dengan cara masuk ke aliran darah melalui insang menuju sistem saraf pusat. Anestesi dengan menggunakan injeksi sangat jarang dilakukan karena lebih mudah mengontrol dosis dan lama pemberian obat melalui air. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai respon tingkah laku terhadap anestesi, di mana terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada normal, di mana reaktivitas terhadap rangsangan luar, keseimbangan dan kontraksi otot normal. Yang kedua itu ada pingsan ringan, di mana reaktivitas terhadap rangsangan luar lambat, gerak overkulum lambat, dan gerak renang aktif. Yang ketiga itu ada pingsan berat, di mana reaktivitas terhadap rangsangan luar tidak ada kecuali dengan tekanan kuat dan gerakan overkulum lambat. Kemudian yang keempat itu ada kehilangan keseimbangan sebagian, di mana kontraksi otot lemah memberikan hanya terhadap rangsangan getaran dan sentuhan yang sangat kuat dan masih ada sifat melawan arus serta kemampuan berenangnya yang terganggu. Kemudian yang kelima itu ada kehilangan keseimbangan total, di mana kontraksi otot berhenti memberikan reaksi hanya terhadap tekanan yang sangat kuat dan pergerakan overkulum sangat lambat di bawah normal. Kemudian yang keenam itu ada tidak adanya gerakan refleks, di mana gerakan reaktif tidak ada, serta laju pernapasan sangat lambat dan detak jantungnya yang lambat. Kemudian yang ketujuh itu ada roboh, di mana gerakan overkulum tidak ada atau sangat lemah, respon terhadap rangsangan luar tidak ada, dan gerak renangnya tidak ada. Merupakan salah satu teknik pengobatan secara invasif dengan cara membuka atau menampilkan bagian dalam tubuh dari pasien. Kemudian pembedahan sendiri juga diawali dengan adanya sayatan dan akan ditutup lukanya menggunakan teknik penjahitan. Adapun tujuan dari anestesi dan juga tujuan dari pembedahan sendiri ialah yang pertama, tujuan dari pembedahan ialah untuk mengetahui struktur organ dalam dari pasien, kemudian akan dilakukan sebuah observasi atau bahkan dapat dilakukan penelitian agar sarana medis dapat dijalankan secara maksimal. Kemudian tujuan dari anestesi ialah untuk memaksimalkan kelangsungan hidup atau bahkan meminimalisir rasa sakit yang akan dialami oleh pasien ketika dilakukan pembedahan. Prosedur pembedahan ikan mas. Setelah disiapkan alat dan bahan, yang pertama dilakukan yaitu mensterilkan semua alat dan bahan dengan alkohol 70%. Lalu melakukan pengenceran alkohol dengan Aquades 70% sampai dengan 4% dan mensterilkan kapas dengan alkohol 4%. Kemudian memasukkan es batu ke dalam baskom yang berisi ikan, lalu menghitung waktu pingsan ikan. Lalu menghitung waktu rentang pingsan ikan, kemudian memindahkan ikan tersebut ke atas lap kasar basah.
Selanjutnya, meletakkan es batu di sekitar badan ikan, lalu menyalakan stopwatch untuk menghitung waktu pembedahan. Setelah itu, mencabut sisik ikan sekitar 3 cm di bagian bawah, sepanjang sirip dada sampai anus dengan pinset gerigi. Kemudian melakukan sayatan pada bagian abdomen dengan menggunakan pisau bedah. Ingat untuk tetap menjaga suhu ikan dengan memberi es batu di sekitar tubuh ikan agar ikan tetap dalam keadaan tidak sadar. Kemudian, melakukan pembedahan dengan menggunting pola sayatan dengan gunting runcing. Lalu mengamati organ primer ikan dengan bantuan pinset untuk menahan bukaan yang telah dibedah. Kemudian, setelah mengamati organ seks primer pada ikan, selanjutnya menjahit bagian tubuh ikan yang telah dibedah dengan menggunakan benang catgut. Lalu, pindahkan ikan ke wadah yang berisi air yang telah diberi aerasi dan amati sampai ikan bergerak kembali. Ikan mulai menunjukkan pergerakan di menit ke-5 dan mulai aktif berenang kembali di menit ke-7 setelah dipindahkan ke wadah berisi air tawar.